Perkenalkan, nama saya Maria Putri Restari Zaid dengan NIM 210100007 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2021 kelas B. Berikut ini tugas pemenuhan pendidikan kewarganegaraan. Belajar. Desta, Ya, kamu kok main HP terus sih dari tadi? Kamu nggak ada tugas atau ujian gitu sehingga kamu nggak belajar? aduh abang, kita kan mahasiswa. Atau waktu ya kalau kita mau belajar. Paling nanti kalau aku mau ngerjain tugas ya, aku tinggal ngetik aja sama kawanku. Desta, bukan begitu konsepnya. Jadi kita ini sebagai mahasiswa, ini kita punya kewajiban juga loh. Jadi kita punya kewajiban untuk mendapatkan hak kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi kita jangan malas-malasan untuk belajar, karena jangan menyepelekan untuk belajar, karena nanti kalau kita sendiri tidak menjalankan kewajiban kita, maka kita tidak berhak untuk menuntut hak yang harus kita miliki. Aduh, penjelasan kamu tuh hak kewajiban. Emang apa sih hak dan kewajiban? Nah, untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban itu sendiri, kamu bisa lihat video berikut ini. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bareng salah satu anak dari mahasiswa Fakultas Hukum. Kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Yuk kita tanya-tanya. Hai, Hai juga. kali ini kita akan bahas topik mengenai hak dan kewajiban nih. Nah, kali ini aku akan nanya beberapa pendapat kamu. Pertama, apa sih menurut kamu itu hak dan kewajiban? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, hak itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia yang diatur oleh hukum yang berlaku. Sebagai contoh, hak misalnya hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk memiliki tempat tinggal, dan ada beberapa hak-hak lain yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk menjadi hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Bahkan secara khusus misalnya hak untuk hidup itu seseorang tidak harus lahir dulu baru dia mendapatkan hak itu. Bahkan dia sudah mendapatkan hak untuk hidup sejak dia berada dalam kandungan, sehingga setiap anak yang masih berada dalam kandungan itu tetap memiliki hak untuk hidup sekalipun dia masih belum lahir di dunia ini. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan moral yang berlaku. Nah, untuk kewajiban ini sendiri, tiap orang itu memiliki kewajibannya masing-masing sesuai dengan status, sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya kewajiban antara mahasiswa dengan pelajar misalnya itu berbeda. Kemudian kewajiban antara pekerja dengan atasannya juga berbeda. Jadi setiap orang itu punya kewajibannya masing-masing, tetapi harus tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud warga negara yang baik dan patuh hukum. Demikian kalau menurut saya contohnya. Wah, menarik sekali ya. Nah, berhubungan dengan hak dan kewajiban ini, maka apakah mereka ini harus saling berhubungan satu sama lain atau bagaimana ya? Baik, jadi untuk pertanyaan ini, kalau menurut saya antara hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ibarat sebuah koin, maka hak dan kewajiban ini menjadi dua sisi dari koin itu sendiri. Berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Antara hak dan kewajiban itu sama tetapi bisa dilihat berbeda dari
sudut pandang yang berbeda pula. Maka bisa diambil kesimpulan hubungan antara hak dan kewajiban adalah ketika kita telah melaksanakan kewajiban kita, maka tentunya di balik itu ada hak yang harus kita peroleh pula. Sehingga menurut saya itu adalah hubungan antara hak dan kewajiban. Wah, lanjut ya. Terus gimana sih cara kita menanamkan kewajiban kita mulai dari hal-hal yang kecil dari diri kita sendiri? Baik, untuk pertanyaan ini sebetulnya sangat bagus ya, karena kalau misalnya saya lihat sekarang khususnya dari generasi muda tuh kesadaran terhadap kewajibannya itu sangat kurang ya. Bisa dikatakan mereka masih kurang menyadari kewajiban mereka, mulai dari hal yang terkecil tadi seperti yang kamu katakan. Jadi hal yang pertama, hal dasar yang harus diketahui adalah menumbuhkan rasa kesadaran itu sendiri. Jadi pertama, sebelum kita menunaikan atau menjalankan kewajiban kita, tentu kita harus sadar kenapa sih kita harus menjalankan kewajiban itu. Jadi kewajiban itu haruslah dipandang sebagai sesuatu yang bukan menjadi sebuah beban, tetapi menjadi sebuah tanggung jawab. Saya katakan sebagai sebuah tanggung jawab, bahkan ada pertanyaan dari hal yang terkecil. Jadi mulai dari hal yang kecil pun kita harus belajar untuk memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban itu. Contohnya misalnya, contoh kecilnya misalnya seperti mahasiswa. Kita saat ini sebagai seorang mahasiswa, jadi terkadang mahasiswa lupa akan kewajiban utamanya. Itu kewajiban utama seorang mahasiswa adalah untuk belajar dengan baik, dengan rajin ya, terhadap pendidikan yang saat ini sedang dia jalani, sehingga dia dapat meraih kesuksesan berkat pendidikan yang telah dia usahakan dan upayakan selama ini. Nah, jadi poin penting yang harus ditanamkan terlebih dahulu adalah kesadaran itu, kemudian rasa tanggung jawab itu, dan kemudian akhirnya kita sampai pada bahwa kewajiban itu jangan dipandang sebagai sebuah beban, tetapi menjadi sebuah tanggung jawab untuk, bahkan dalam konteks yang lebih besar lagi, bukan dari hal kecil tadi, bahkan kesadaran akan kewajiban itu bisa menjadi sumber persatuan dan kesatuan bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang satu, utuh, kuat, dan tidak terpecah belah. Ini yang kalau menurut saya. Wah, ngomong-ngomong tentang kewajiban, nah kalau kita membicarakan tentang hak, dari mana sih kita bisa tahu bahwa kita itu sudah memperoleh hak setelah kita menjalankan kewajiban kita? Nah, misalnya kita tidak diberikan hak setelah kita melakukan kewajiban kita. Jadi, apakah kita perlu menjalankan kewajiban kita seperti biasanya, namun hak kita tidak terima? Nah, itu gimana menurut pendapat kamu? Pertanyaan ini saya akan lebih kepada contoh saja ya. Boleh? Saya memberikan contoh. Pertama dulu terkait hak-hak itu, kita harus bedakan dulu hak-hak yang mana dulu ya, hak yang mana dulu. Jadi misalnya seperti hak untuk hidup ya, hak untuk memeluk agama. Saya rasa untuk hal seperti itu kita bisa lihat sendiri ya, untuk sampai saat ini ya, hak untuk hidup kita itu dijamin. Demikian juga hak untuk memeluk agama, hak untuk beragama, untuk memeluk agama. Jadi kita lihat saat ini kita di negara kita ini kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang, oleh pemerintah, oleh aparat penegak hukum. Kemudian seperti pertanyaan tadi, dari mana sih kita melihat hak kita sudah terpenuhi? Maka saya berikan contoh misalnya seperti kewajiban untuk membayar pajak. Jadi kewajiban untuk membayar pajak itu kan diatur dalam undang-undang perpajakan. Nah, jadi dalam undang-undang perpajakan itu akan dijelaskan kriteria orang-orang yang berhak dimintai untuk kewajibannya untuk membayar pajak. Jadi misalnya ada seseorang kemudian menurut undang-undang misalnya dia sudah memiliki penghasilan tetap, dia sudah memiliki pekerjaan ya, dia juga sudah berusia yang cukup, misalnya dia sudah berusia 21 tahun, maka dia bisa seharusnya dia sudah bisa diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Namun ketika dia sudah membayar pajak, nah kemudian kan pajak ini adalah dikelola oleh pemerintah ya,
level pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Nah, jadi ketika misalnya kita sudah membayar pajak, maka kita berhak mendapatkan pembangunan seperti itu tadi. Meskipun nanti pembangunan seperti itu kita harus menyesuaikan dengan rencana pembangunan yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Melakukan perbandingan misalnya tiap 1 tahun, misalnya kita lihat tahun ini kita bayar pajak, kemudian setelah kita bayar pajak kita lihat lagi tahun depannya apakah sudah ada perubahan. Secara bertahap harusnya pembangunan itu bisa berdampak lebih kepada kehidupan masyarakat. Contohnya seperti itu, untuk melihat haknya sudah terpenuhi atau tidak. Kemudian tadi ada satu lagi, bagaimana kalau misalnya tidak dipenuhi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak menjalankan kewajiban kita atau bagaimana kan gitu. Jadi kalau menurut saya sebagai seorang warga negara yang baik dan patuh hukum tentunya, ya tentu kewajiban kita harus kita tetap laksanakan. Kewajiban kita sebagai seorang warga negara, apapun itu, seperti kata-kata, mau pelajar, mau mahasiswa, mau pejabat, karena kita punya kewajiban yang berbeda-beda, tetap laksanakan kewajiban kita, sekecil apapun itu. Kalau misalnya nanti kita berandai-andai misalnya ada hak kita yang tidak terpenuhi misalnya, maka kita dapat menempuh upaya-upaya yang konstitusional menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, misalnya seperti dengan menggugat ke pengadilan. Lebih baik kita menempuh cara-cara yang konstitusional seperti tadi menggugat ke pengadilan, sehingga nanti dalam putusan hakim juga jelas bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap ada kepastian hukum di dalamnya. Sehingga dengan adanya kepastian hukum itu, maka kita punya pegangan untuk bagaimana memperjuangkan hak kita sehingga dapat dipenuhi hak kita. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Terakhir nih, tadi kan kita tahu bahwa kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita. Nah, apakah ada sanksi yang akan kita terima jikalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita maupun memberikan hak kita, hak untuk orang lain itu? Baik, hubungannya tadi dengan pertanyaan yang nomor 3, artinya kesadaran dan tanggung jawab itu adalah hal yang paling mendasar untuk melaksanakan kewajiban kita. Jangan kita melaksanakan kewajiban kita karena terpaksa atau karena takut untuk menerima sanksi. Nah, karena negara kita itu menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, maka sanksi yang diberikan itu harus termuat dalam hukum positif kita. Sanksi harusnya dijatuhkan apabila dalam undang-undang yang mengatur kewajiban tersebut telah diatur terkait sanksinya. Ya, tadi pembayaran pajak tadi ya, undang-undang perpajakan itu diatur terkait sanksinya. Sanksi yang bisa dijatuhkan itu beragam. Ya, ada sanksi administratif, ada sanksi pidana penjara. Tapi tidak jarang sanksi itu juga bisa dalam bentuk sanksi sosial. Misalnya untuk seperti mahasiswa, sanksi sosial terhadap mahasiswa, dia tidak menjalankan kewajibannya, seperti saya katakan tadi, kewajibannya adalah belajar. Yang pertama, sanksi sosial yang akan dia terima adalah dia akan mengecewakan orang-orang terdekatnya. Jadi sanksi itu akan berada di sekitarnya. Dia dapat merasakan langsung, misalnya kekecewaan orang tua terhadap dirinya atau kekecewaan teman-temannya terhadap dirinya karena abai terhadap pendidikannya. Dan sanksi sosial seperti itu kadang juga membuat orang menjadi kurang nyaman akibatnya, sehingga mau tidak mau daripada dia terus-terusan mengecewakan keluarga, sedangkan dia sudah diberikan fasilitas, dia sudah dibiayai perkuliahannya, tapi dia tidak menjalankan pendidikannya dengan baik, tentu ada sanksi sosial dalam dirinya sendiri dan juga dari orang lain terhadap dirinya. Jadi kalau menurut saya terkait sanksi ya seperti itu ya, terkait sanksi. Wah teman-teman, gak terasa ternyata 5 pertanyaan kita sudah terjawab sangat jelas oleh narasumber kita kali ini. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai topik kita, yaitu hak dan kewajiban. Nah, terima kasih banyak ya sudah menjadi narasumber yang sudah memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban. Nah, teman-teman, jikalau ada kata yang salah atau sebuah hal-hal
Yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Oh, itu hak dan kewajiban. Ya, ternyata aku salah selama ini. Aku nggak menjalankan kewajiban aku, sedangkan aku udah nerima hakku sebagai mahasiswa. Makasih banyak ya Bang, udah ngingetin aku buat belajar. Ya, sama-sama. Jadi sekarang kamu harus tahu kewajibanmu sebagai seorang pelajar. Kewajiban utamanya adalah belajar dengan baik dan rajin, ya, untuk kebanggaan bagi keluarga, untuk dirimu sendiri, dan jangan lupa juga untuk tetap menghormati hak-hak orang lain. Jadi kamu juga harus menempatkan diri, kamu harus menghormati hak-hak orang lain saja, orang lain juga. Jangan kamu hanya berfokus pada hak untuk dirimu sendiri. Nah, itu menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara yang baik dan patuh hukum. Oke, sekarang aku mau belajar dulu ya Bang. Ya. Aku akan menjalankan kewajibanku. Ya, salah satunya adalah belajar. Yuk gas yuk, lihat gamenya. Mantap dong, GG banget. Lucu banget sih. Guys, aku mau buat story nih. Kita selfie yuk, kita selfie. Yuk. Wah, cantik. Nanti tag aku ya, Ken. Oke, aman. Guys, kayaknya aku mau ngomong bentar deh. Ya, Les. Kenapa, Les? Kayaknya kegiatan kita Zoom tiap malam ini perlu ada sesuatu yang harus kita ubah deh. Apa sih, Les, malam ini kok kamu aneh banget? Gini guys, kita kan sekarang udah jadi mahasiswa nih dengan jurusan kita masing-masing. Harusnya kita jauh lebih menseriuskan apa jurusan yang sudah kita ambil saat ini. Aneh banget sih bahasan kamu, Les. Mending nge-game nih, seru. Gini, aku coba jelasin ya. Nah, kita ini kan mempunyai hak dan kewajiban. Saat ini sebagai mahasiswa, kita itu kan udah menerima hak kita loh sebenarnya. Mengapa? Karena kalau kita tanpa sadari, kita itu udah diberikan fasilitas, sarana dari orang tua kita buat mempermudah perkuliahan kita. Contohnya ya, dari handphone, dari laptop. Tapi kok kita sekarang malah gunainnya buat hal-hal yang gak bermanfaat sih? Misalnya kayak kita buka YouTube, atau kita main media sosial, atau kita main game, tapi dengan jangka yang terus-terusan. Nah, menurut aku itu kurang bagus kalau kita terus-terusan mendapatkan hak kita tanpa menjalankan kewajiban kita. Emangnya kewajiban kita itu apa sih, Les? Nah, saat ini sebagai mahasiswa, kita itu punya kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena dengan belajar sungguh-sungguh itu untuk bekal kita ke depan dan juga untuk bermanfaat bagi orang lain. Emang itu kita harus lakuin ya, Les? Kalau begini ya guys, kan kita udah menerima hak nih. Seharusnya setelah kita menerima hak, kita harus menjalankan kewajiban kita. Bukan hanya mau menerima hak saja, tapi juga harus menjalankan kewajiban kita. Nah, saat ini seperti yang sudah aku bilang tadi, kalau kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu sih menurut aku kita pakai Zoom ini supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Itu ya, Les. Udah deh, kalau gitu aku ambil buku dulu dah. Aku juga deh. Aku juga. Mau belajar. Wah, Aku juga. bagus. Yuk kita belajar sama-sama. Ayo. Sejak saat itu, ia terus menerapkan apa itu pentingnya hak dan kewajiban, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari.
Yuk kita selalu belajar untuk menerapkan hak dan kewajiban dimulai dari hal-hal yang kecil dan apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini.